tahun ya. Nah, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk Anda ketahui ini ada tanggal penting ya. 15, 16, dan 17 Agustus tahun 1945 dikenal sebagai peristiwa Vacuum of Power. Ada yang tahu apa itu Vacuum of Power? Kekosongan politik di Indonesia. Nah, Ananda, sebelumnya ya terdapat dua aliran besar, yaitu blok poros dan blok sekutu. Blok poros ini terdiri dari Italia, Jerman, Jepang. Sedangkan di blok sekutu ada Inggris, Uni Soviet, Amerika Serikat. Nah, Ananda, dua negara di blok poros ini sudah menyerah kepada sekutu, yaitu Italia dan Jerman. Jerman menyerah kepada sekutu pada tanggal 7 Mei tahun 1945. Nah, apa yang melatar belakanginya? Yaitu dibomnya salah satu kota Jerman dan dikepungnya oleh sekutu. Dan juga pemimpin Jerman tanggal 30 April itu bunuh diri. Maka salah satu langkah yang harus diambil oleh Jerman yaitu menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sebaliknya dengan Italia. Nah, Italia ini juga begitu nasibnya. Dia dibom oleh sekutu sehingga menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berarti di sini di blok poros ini tinggal satu negara, yaitu Jepang. Nah, Jepang ya, dia tidak mau menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Apa sebabnya? Karena Jepang ini ya, dia memiliki sebuah doktrin. Kan Jepang dipimpin oleh Jenderal Hirohito. Nah, doktrin yang berkembang di masyarakat Jepang itu bahwasanya mengampungkan Jenderal Hirohito yang memiliki kedudukan sama dengan dewa atau setara dengan Tuhan. Jadi semua keinginan atau perintah dari Jenderal Hirohito itu harus diikuti oleh masyarakat Jepang. Nah, apabila dengan masyarakat yang tidak mengikutinya, maka itu akan dicap sebagai pengkhianat atau bahkan dieksekusi. Ya, bahkan doktrin yang berkembang di Jepang pada saat itu mengatakan bahwa menjajah itu merupakan tugas mulia atau tugas yang baik. Nah, oleh karena itu Jepang tidak mau menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan dia akan tetap mempertahankan keinginannya sampai titik darah penghabisan. Nah, semangat Jepang ini dikenal dengan semangat Bushido. Semangat apa, Raffi? Semangat Bushido ya. Luar biasa sekali bangsa Jepang ini ya, dengan doktrin Hirohito-nya, semangat Bushido-nya luar biasa sekali. Nah, di Jepang juga ada sebuah angkatan militer yang dikenal sebagai kamikaze. Apa itu kamikaze? Merupakan pasukan siap mati. Kenapa dikatakan pasukan siap mati? Karena pasukan kamikaze ini dia kalau ada perang berada di garda terdepan, dia tidak memikirkan keselamatannya sendiri. Pokoknya dia maju sebagai garda terdepan dalam perperangan. Nah, Amerika melakukan penyerangan kepada Jepang, yaitu dikenal sebuah operasi Gunfall. Nah, sebelumnya Ananda ada pertanyaan nggak? Kenapa sih Amerika ini menyerang Jepang? Apa sih penyebabnya? Sebenarnya Amerika menyerang Jepang itu dikarenakan Jepang itu juga
Jepang dan juga pensuplaian militer milik bangsa Jepang. Serta di Nagasaki ini merupakan tempat pelabuhan pertama milik Jepang yang sangat strategis gitu. Apa dampaknya di bomnya kota Hiroshima dan Nagasaki ini? Dampaknya itu sangat luar biasa, terutama kepada masyarakat sipil dan juga kerugian yang dialami oleh masyarakat Jepang yang sangat luar biasa. Kita membayangkan saja ya, pada saat bom dijatuhkan ini, masyarakat itu langsung mengubur, menguap ya. Nah, jika melihat bom itu dilancarkan di atas langit, itu tuh mata kita tuh bisa rusak gitu. Nah, begitu dampak dari bom atom yang diluncurkan oleh sekutu ini luar biasa, karena ini merupakan peristiwa pertama kali yang dilakukan di dunia yang menghancurkan seluruh masyarakat yang ada di Jepang. Nah, luar biasa sekali ya. Pada tanggal 9 Agustus itu polisi Jepang semakin terjepit. Nah, membuat Jenderal Terauchi Hisashi memanggil 3 tokoh pergerakan nasional dari Indonesia, yaitu yang pertama Soekarno, 2 Hatta, Dr. Rajiman Video Dwindra untuk menemui Jenderal Terauchi Hisashi di Dalat Saigon, Vietnam. Jadi tanggal 12 Agustus datanglah ketiga tokoh pergerakan ini di Dalat, Vietnam. Nah, apa hal yang melatar belakangi pemanggilan 3 tokoh pergerakan ini? Yaitu yang pertama adalah mempercepat janji kemerdekaan. Nah, yang kedua, PPKI akan melaksanakan rapat tanggal 16 Agustus tahun 1945. Nah, Ananda, di balik itu semua ternyata terdapat keinginan Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Apabila Jepang kalah dalam perang Pasifik, maka hadiah kemerdekaan itu berasal dari Jepang. Nah, tanggal 14 Agustus Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, akhirnya menyerah juga ya. Jepang yang kuat pendirian tadi menyerah juga ya kepada sekutu. Nah, logikanya seperti ini saja Nanda. Jika bangsa Jepang tidak menyerah kepada sekutu, maka tadi kan 2 kota besar Jepang ini sudah dibom nih oleh sekutu. Kalau tidak juga menyerah, berarti Jepang ini rata dengan tenang, dan bisa jadi Jepang hanya tinggal nama, gitu kan? Nah, sehingga penyerahan Jepang ini merupakan akhir daripada perang dunia II. Kemudian tanggal 15 Agustus si Jenderal Hirohito yang diagungkan sebagai Tuhan atau dewa tadi mengumumkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu melalui sebuah siaran radio bahwasanya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, kemudian Jepang juga menandatangani sebuah perjanjian di sebuah kapal milik sekutu yang bernama kapal Saudi. Ya, nah, apa isi perjanjiannya itu? Jepang tetap mempertahankan status quo di Indonesia
tanggal 15 Agustus. Salah. PPKI dibentuk tanggal 7 Agustus. Nah, sebelumnya kan dibentuk tuh BPUKI pada tanggal 25 April bulan Agustus tahun 1945. Namun BPUKI ini akhirnya digantikan oleh PPKI. Namun tujuannya sama, yaitu melanjutkan tugas daripada BPUKI. Nah, sahabat tiba tuh di rumah Soekarno, mendesak Soekarno untuk segera mengemaskkan kemerdekaan Indonesia. Nah, logikanya seperti ini saja, Anda. Indonesia sedang berada dalam tadi, yaitu vacuum of power, kekosongan politik. Nah, ini merupakan suatu keadaan di mana Indonesia harus segera mengproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun berbanding terbalik dari pernyataan dari Soekarno. Soekarno tidak mau memerdekakan Indonesia. Katanya dia harus mencari tahu terlebih dahulu apakah benar nih Jepang ini menyerang masyarakat kepada sekutu, dan juga di Soekarno masih terikat pada PPKI katanya kan. Oh, tidak semudah itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya kata sepakat belum didapatkan oleh Sahrir. Akhirnya terjadilah rapat di golongan muda yang lebih revolusioner, tepatnya itu di belakang gedung bakteriologi atau sekarang itu dinamakan gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Nah, di mana rapat tersebut dipimpin oleh Khairul Saleh, dihadiri juga oleh Sugandio, Subianto, Kusnanda, dan beberapa golongan muda lainnya. Apa isi rapat tersebut? Yaitu yang pertama adalah kemerdekaan itu merupakan hak dari masyarakat Indonesia. Jadi kemerdekaan yang diberikan Jepang harus dihapuskan. Nah, serta yang terakhir yaitu mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya rapat itu diberitahukan oleh Mekana dan Darwis kepada Soekarno di tempat kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, pada saat menyampaikan hasil rapat tersebut, golongan muda ini juga melakukan pengancaman kalau tidak dimerdekakan juga Indonesia ini tanggal 16 Agustus, maka akan terjadi pertumpahan darah. Kan? Wah, marahlah Soekarno kan? Soekarno keluarlah kata-katanya seperti ini. Inilah itu, jika saudara ingin membunuhku silahkan katanya. Tidak semudah itu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus melakukan rapat yang terorganisir, harus sesuai dengan keputusan PPKI. Nah, ketegangan terjadi seketika itu di kediaman Soekarno. Wah, kemerdekaan Indonesia tidak segampang itu ya, pemirsa. Nah, sehingga terjadilah kesalahpahaman antara golongan muda dengan golongan tua, sehingga ada peristiwa Rengas Dengklok. Nah, kalau Ananda baca buku dari sekitar proklamasi ya, berdasarkan pendapat Hatta di situ, sebenarnya peristiwa Rengas Dengklok ini yaitu pada 4:30 pagi itu dijemputnya Soekarno dan Hatta di tempat kediamannya. Dia dibawa ke Rengas Dengklok itu sebenarnya tujuannya adalah menjauhkannya dari pengaruh Jepang gitu. Nah, dibawa ke Rengas Dengklok ini tujuannya adalah untuk menyusun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun setelah dibawa ke Rengas Dengklok ternyata tidak mendapatkan keinginan daripada golongan muda ini. Nah, berbanding terbalik dari buku yang berjudul Riwayat Proklamasi 17 Agustus tahun 1945 berdasarkan pemikiran Adam Malik, sebenarnya lebih dramatis daripada pendapat Hatta, bahwasanya terjadilah penculikan Soekarno dan Hatta oleh Bung Karni dan Yusuf Tito. Nah, Soekarno dan Hatta itu dibawa oleh Bung Karni dan tidak tahu tujuannya gimana sebenarnya. Akhirnya Soekarno ini merasa was-was, wah mau dibawa kemana nih saya? Kalau saya diculik nih kan tidak tahu tujuannya kemana, tidak disampaikan juga gitu kan. Nah, akhirnya itu di sepanjang perjalanan jadi was-was oleh Soekarno. Nah, Soekarno meminta kepada Bung Karni agar proklamasi kemerdekaan itu dibikin
ini menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berdasarkan pemikiran nyata dan Mr. Agus Sudarjo. Nah, penyusunan teks proklamasi ini juga dihadiri oleh golongan muda dan golongan tua, di mana mereka ini yang tidak terlibat dalam penyusunan ini berada di Sampingka. Nah, pada saat itu Haidar mana? Haidar dia tidak ikut campur dalam penyusunan teks proklamasi, kemudian dia pergi mungkin untuk istirahat. Nah, setelah teks proklamasi kemerdekaan disusun, itu terdapat sebuah insiden. Siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Kemudian Hatta berpendapat, lebih baik teks proklamasi ini ditandatangani oleh semua golongan muda. Namun di sini salah satu daripada golongan muda mengatakan, tidak usah, kan golongan tua ini merupakan pernah jadi alat ipam dulu. Sebaiknya menandatangani teks proklamasi ini Islam dan Hatta saja, karena kan dia sebagai dia nih yang ditunggu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ngapain harus diajak golongan tua itu? Nah, akhirnya memang teks proklamasi itu ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Nah, setelah teks proklamasi selesai, maka tanggal 17 Agustus tibalah yang dinanti-nantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, yaitu mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan gegap gempita oleh Soekarno dan juga di sampingnya berdiri Hatta. Teks pembacaan proklamasi ini disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak ya? Kemerdekaan yang kita nanti-nantikan, kita terlepas dari penjajahan, akhirnya sampai juga kepada titiknya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, berita proklamasi kemerdekaan ini disambut baik di dunia, di seluruh masyarakat Indonesia dan juga di berbagai negara lainnya. Nah, Ananda, berita proklamasi ini ada salah satu media yang berperan sangat penting, yaitu melalui penyiaran radio. Nah, teks proklamasi ini diserahkan oleh Syahruddin ke Parlemen, kemudian Parlemen menyuruh Ertus untuk menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia selama 3 kali berturut-turut. Namun baru saja 2 kali dibaca, kepada Jepang sudah masuk ke tempat penyiaran proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, apa kata Jepang? Kemerdekaan Indonesia itu hanyalah sebuah lelucon, hanya sebuah keliruan dan tidak mungkin terjadi. Nah, akhirnya tanggal 20 Agustus terjadilah penyandaran tempat penyiaran radio tersebut. Nah, akhirnya ini tidak menyurutkan semangat daripada pemuda untuk menyiarkan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akhirnya itu secara diam-diam ya dibawa oleh pemuda ke rumah Parlemen dan juga ada beberapa disiarkan di Menteng 3. Nah, akhirnya Menteng 3 di Menteng 3 inilah seterusnya memproklamasikan, menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh penjuru masyarakat dunia. Nah, Ananda, Bu, izin Bu. mana Hadir? Kamar mandi Bu. Saya kasih waktu 3 menit ya. Bu. Ananda, jika kita melihat berbagai peristiwa yang terjadi sebelum Indonesia merdeka, banyak ya. Ada bom atom, ada Jakarta, ada deklarasi, ada terjadi kesalahpahaman antara golongan muda dan golongan tua. Nah, ini semua merupakan berbagai peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ada yang bisa menyimpulkan Ananda setelah dijelaskan sekarang? Bisa Ananda menyimpulkannya? Tidak, ya udah Raffi. Oke, Tahira. Mungkin yang ada di sini cuma Tahira ya. Raffi sama si Sura itu dimungkinkan saja lah ya, karena puasanya melawan. Capek, gak sahur ya tadi Raffi. Sura. Tiduran Bu. Ketiduran. Berbagai alasan ya.
menyerah kepada sekutu. Benar sekali. Kemudian ada peristiwa pemanggilan tiga tokoh Indonesia, yaitu Soekarno, Hatta, dan Presiden Widyodiningrat, yaitu ke dalam Vietnam untuk membicarakan janji kemerdekaan yang telah diberikan oleh Jepang. Kemudian balik dari sana, kemudian terjadi juga peristiwa di Indonesia mengenai kesalahpahaman antara golongan muda dan golongan tua tentang kapan akan dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Singkat cerita, nantinya golongan muda melakukan tindakan penculikan terhadap Soekarno-Hatta dan terkena dari peristiwa di Depok. Kemudian nanti setelah terjadi dialog gitu, pada akhirnya diputuskan melakukan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sangat lengkap sekali ya Kak Ira menjelaskan. Tadi mungkin sedikit Ibu menjelaskan kembali tentang penculikan Soekarno dalam peristiwa yang sangat important. Tadi ada beberapa kontroversi ya, apakah itu penculikan ataukah hanya dijauhkan dari pengaruh Jepang. Sebenarnya tujuannya cuma satu, yaitu mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, terlepas dari beberapa kontroversi dari yang terjadi terhadap peristiwa yang ini. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak ya.